Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem kelas 8. Bertemu lagi dengan saya Pak Irfan dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu dan dalam kondisi yang semangat. Untuk pada pagi hari ini kita belajar tarikh. Dan apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang sahabat as-sabiqunal awwalun. Sebelum itu, bagi kalian yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini, silahkan untuk disimak baik-baik. Dan yang belum siap untuk mempersiapkan diri agar nanti apa yang Pak Irfan sampaikan bisa kalian simak dengan sebaik-baiknya dan informasinya bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya pula. Baik, kita kemarin sudah membahas tentang as-sabiqunal awwalun. Ada yang masih ingat as-sabiqunal awwalun? Kita lihat ya, sekilas nanti kita lanjutkan yang kemarin. Oke, ini kita review yang kemarin. As-sabiqunal awwalun adalah orang yang terlebih dahulu memeluk agama Islam. Bukan 1-2 orang, tapi segolongan orang atau orang-orang yang sudah lebih dahulu memeluk agama Islam dibanding dengan kebanyakan atau dibanding dengan orang yang lain atau golongan yang lain. Nah, kemarin kita sudah dijelaskan beberapa di antaranya adalah Khadijah, Zaid, kemudian Bilal, Hamzah, lalu ada Abdurrahman bin Auf. Kemarin kita sudah berbicara terkait dengan profil dari kelima as-sabiqunal awwalun ini. Pada pertemuan kali ini Pak Irfan akan jelaskan beberapa kepribadian yang terkait dengan kelima tokoh ini. Tentunya meskipun kemarin sudah Pak Irfan jelaskan secara sedikit demi sedikit, namun tidak ada salahnya kita melanjutkan yang saat ini, yaitu kita akan membahas kepribadian dari masing-masing as-sabiqunal awwalun yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Kita mulai dari Khadijah bin Khuwailid dulu. Ini ya, kita ambil ini dulu. Nih, Khadijah bin Khuwailid. Mesti kalian sudah hafal bahwa Khadijah merupakan nama istri Rasulullah SAW. Nah, beliau tentu kita tahu bahwa sejarahnya ketika Rasulullah menerima wahyu, kemudian diceritakanlah kepada Khadijah, dia senantiasa mendukung apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia sebagai seorang istri merupakan istri yang sangat mendukung Nabi Muhammad, bahkan tidak jarang Khadijah ini rela mengorbankan atau mensedekahkan hartanya karena dia orang kaya, konglomerat kalau bahasa sekarang ya, menyedekahkan hartanya untuk berdakwah Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya istri yang mendampingi ketika suka saja, tapi juga ketika duka pun Khadijah membantu Rasulullah. Bahkan apa yang ia punya, ia bantu untuk dakwah suaminya tercinta. Gitu. Itu yang pertama dari Khadijah bin Khuwailid. Perlu diingat bahwa Khadijah ini ketika menikahi Rasulullah usianya 40 tahun dan Rasulullah 25 tahun. Meskipun jauh 15 tahun lebih tua, namun Khadijah tetap menghargai sifat Rasulullah sebagai suami, sebagai Rasulullah, dan sebagai manusia biasa. Itulah kelebihan dari Khadijah atau kepribadiannya. Jadi meskipun dari orang yang kaya raya, sukses, tapi tidak pelit untuk senantiasa mensedekahkan hartanya untuk dakwah menyebarkan agama Islam. Kita kembali ke selanjutnya, ada Zaid bin Haritsah. Ini merupakan salah satu juga orang terdekat Rasulullah. Hanya bedanya kalau Khadijah tadi istrinya dari keluarga terpandang, dari keluarga yang kemudian kaya raya gitu ya, bahkan dikenal sebagai pengusaha sukses pada waktu itu. Zaid ini latar belakangnya dulu merupakan budak yang pada akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah dan kemudian dia menjadi orang terdekat Rasulullah. Bahkan ketika menerima wahyu pun Rasulullah menceritakan kepada Zaid ini sebelum banyak orang yang mengetahuinya. Jadi kedekatan dengan Rasulullah, dan dia juga sama dengan Khadijah sangat loyal atau setia terhadap Rasulullah dan dia membantu dakwahnya Rasulullah. Bahkan ketika baik maupun suka maupun duka, dia tetap bersama Rasulullah untuk mendakwahkannya. Jadi kalau Khadijah itu latar belakangnya adalah saudagar kaya, pedagang sukses, pengusaha sukses. Zaid ini dulu adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Dimerdekakan itu dibebaskan gitu ya. Yang selanjutnya adalah Bilal bin Rabah. Kalau kalian melihat film Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad, ketika Rasulullah pertama kali sholat di Masjid Nabawi, ada salah seorang muadzin yang adzan dengan kulit yang hitam, itulah yang namanya Bilal. Ya, maka Bilal ini salah satu sahabat Nabi yang latar belakangnya sama dengan Zaid bin Haritsah. Jadi dari mantan budak.
Bilal ini merupakan salah satu budak dari kaum kafir Quraisy yang pada waktu itu memintanya untuk menyembah berhala, namun dia tidak mau dan lebih memilih untuk membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga dia disiksa. Lalu berkat pertolongan Abu Bakar As-Siddiq ia dibeli dan dimerdekakan, sehingga ketika kemudian dia ikut hijrah lalu Masjid Nabawi sudah jadi, dia menjadi muadzinnya. Bahkan dia menjadi muadzin pertama yang selalu diandalkan Rasulullah untuk mengumandangkan adzan, karena tadi dia memiliki suara yang lantang dan dia pantang menyerah dan dia kemudian sangat loyal terhadap Islam. Bahkan ketika disiksa hampir mati pun dia tidak rela untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah profil dari Bilal. Latar belakangnya sama dengan Zaid ya. Ini sama nih, dua ini. Nah, selanjutnya ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kalau tadi sebelumnya ini Bilal ini bukan berasal dari bagian keluarganya Nabi Muhammad. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib itu kita lihat di fotonya itu sudah ada ya. Itu adalah sosok gambaran Hamzah yang memiliki badan tinggi besar, kekar, dan dia disegani di Makkah pada waktu itu. Bahkan dia menjadi salah seorang yang ditakuti karena ya tadi kemampuannya dalam berpedang, dalam berburu dan banyak hal, sehingga masyarakat Mekah kesan padanya. Awalnya memang dia tidak masuk Islam, tapi berkat karena dia melihat bahwa Nabi Muhammad gitu ya dizolimi oleh pamannya Abu Jahal, dia kemudian membantunya dan pada saat itu setelahnya dia masuk Islam. Nah, itu Hamzah ini, jadi Hamzah merupakan keluarga Nabi, Nabi gitu ya. Jadi salah satu kerabatnya. Jadi kalau kita lihat Khadijah dan Hamzah ini adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW, gitu ya, keluarga secara nasab gitu ya, secara garis keturunan masih ada kaitannya dengan Nabi. Selanjutnya ada Abdurrahman bin Auf. Nah ini latar belakangnya kita lihat salah satu sahabat juga yang kurang lebih sama dengan Khadijah. Dia lebih kepada pengusaha. Jadi ketika dia ikut hijrah ke Madinah, karena harta bendanya di Mekah kemudian tidak membawanya banyak ke Madinah, lalu ada yang bahkan dia ditawari harta oleh penduduk Ansor yang tinggal di Madinah, dia tidak mau dan dia lebih memilih untuk ditunjukkan lokasi pasar, karena dengan mengetahui pasar maka dia akan bisa mencari rezeki di situ atau mencari uang di situ. Maka kita lihat bahwa dan Abdurrahman bin Auf ini ketika hidupnya membantu Rasulullah dalam hal dakwah, dan tidak sedikit pula banyak harta yang telah ia sumbangkan terhadap dakwah Rasulullah. Jadi kalau kita lihat kepribadian dari masing-masing tokoh ini sangat luar biasa. Intinya kuncinya adalah satu, imannya kuat, yang kedua berani dalam memeluk agama Islam, karena pada zaman dulu yang namanya orang beragama Islam ketika masih menjadi minoritas itu sangat mengancam jiwa, bahkan diancam dibunuh. Maka keteguhan hati dari kelima tokoh ini dan juga tokoh-tokoh yang lain, mereka berhasil menjadi orang-orang terdekat Rasulullah yang insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat kita golongkan ya. Kalau dari golongan keluarga itu ada Khadijah dan Hamzah. Kalau dari golongan yang latar belakangnya sama-sama dulunya budak, yaitu ada Zaid dan Bilal. Kalau yang backgroundnya atau latar belakangnya pengusaha, itu adalah Abdurrahman bin Auf dan Khadijah. Jadi itulah beberapa gambaran tentang sahabat Rasulullah SAW yang tergolong dalam as-sabiqunal awwalun. Sebenarnya masih ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang tergolong dalam as-sabiqunal awwalun. Cuman pada kesempatan kali ini atau pada pembelajaran tarikh ini kita hanya akan mempelajari 5 tokoh as-sabiqunal awwalun. Kalau yang lain hanya sekilas saja. Itu dari Pak Irfan, terima kasih. Dan selanjutnya bagi kalian yang ingin mengakses banyak info tentang sejarah Nabi Muhammad, kalian bisa cek di YouTube, bisa cek di internet, banyak sekali film-film yang menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad. Bisa kalian gunakan untuk menambah referensi selain pembelajaran dari Pak Irfan. Terima kasih semuanya siswa-siswi kelas 8, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pertemuan mendatang secara online tentunya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.